Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku bersama aku Vira Kania Arman. Nah, di video kali ini aku bakal share 6 beasiswa S2 ke Eropa yang pernah aku apply. Oh ya, sebelumnya aku bakal cerita bahwa ini tidak semuanya sukses, tentu saja ada kegagalan di dalamnya. Buat beberapa beasiswa aku nggak bisa ngasih tahu tips suksesnya apa. Mungkin kamu bisa cari ke teman-teman yang emang berhasil mendapatkan beasiswa ini. Di 6 beasiswa ini aku bakal share. Yang pertama adalah syaratnya apa aja. Yang kedua, timeline untuk mendapatkan beasiswa ini seperti apa. Jadi dari mulai aplikasi dan seleksi-seleksi dan akhirnya pengumuman. Terus yang ketiga adalah dapatnya apa aja nih? Apakah cuma dapat tuition fee atau misalnya ada juga yang dapat living allowance. Nah, yang pertama yang pernah aku apply adalah beasiswa Chevening dari UK. Yang pertama adalah syaratnya warga negara Chevening eligible country dan Indonesia adalah salah satunya. Kemudian kamu harus punya ijazah S1, IELTS-nya minimal 6,5 dan bersedia pulang ke negara asal selama minimal 2 tahun untuk berkontribusi langsung. Jadi kalau kamu kepikiran buat nggak pulang ke Indonesia, jangan apply beasiswa ini. Dan kita mulai ke timeline-nya. Timeline-nya yang pertama, biasanya aplikasinya bakal dibuka di bulan Agustus. Jadi siap-siap, ini ada 2 bulan lagi dari video ini dibuat. Terus aplikasinya ditutup di bulan November. Kemudian nanti aplikasi kamu bakal di-review di mid-November sampai dengan Desember. Baru setelah itu nanti akan ada pengumuman shortlisted interview. Apakah kamu lolos ke interview atau tidak, itu kira-kira di awal atau sampai pertengahan Februari tahun depannya. Tahap berikutnya adalah kamu harus menyampaikan reference letter dan juga education documents yang deadline-nya di akhir Februari. Setelah kamu bisa melampirkan itu semua, baru nanti kamu akan dihadapkan oleh interview. Interview itu biasanya di bulan Maret sampai dengan Mei. Dan akhir resultnya bakal keluar di awal Juni. Setelah resultnya disampaikan, di bulan berikutnya kamu harus submit LOA dan IELTS atau TOEFL. Dan kemudian akhirnya kamu bisa berangkat di bulan September atau Oktober sesuai dengan tahun ajaran baru di universitas kamu di UK. Nah, dapatnya apa aja nih? Dapat beasiswanya pertama pastinya tuition fees 100%. Kalau misalnya kamu apply buat MBA dan harganya lebih dari 18.000 pound sterling, kamu harus bisa menanggungnya kelebihannya tersebut. Dapat travel allowance, terus juga dapat arrival allowance, visa application, departure allowance, TB testing, and also living allowance. Jadi beasiswa ini cukup lengkap, dan kalau emang kamu pengen banget ke UK, ini salah satu beasiswa yang perlu banget kamu apply. Oke? Nah, dan di pengalaman aku nggak lolos beasiswa ini. Kenapa? Karena aku nggak pernah nanya feedback ke orang lain tentang motivation letter aku. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah kesalahannya aku mepet banget dari deadline. Jadi semaksimal mungkin kalau bisa kamu pengen apply ini, dipersiapin dari sekarang. Lanjut lagi ke beasiswa yang kedua. Aku apply waktu itu beasiswa Erasmus Mundus. Erasmus Mundus tuh banyak banget cabang-cabang jurusan yang membuka aplikasi ini. Nah, kebetulan waktu itu aku apply-nya ke yang EPOG atau Economic Policies for the Global Transition. Programnya ini lucu, 2 tahun. Jadi 1 tahun di negara A, 1 tahun di negara B, beda universitas pastinya. Syarat-syaratnya cukup mudah. Yang pertama syarat S1, ijazah S1 harus punya. Terus IELTS minimal 6,5, motivation letter, CV, 2 recommendation letter. Bisa dari guru, bisa dari profesor, bisa dari manajer di kantor, itu up to you. Dan di dalam recommendation letternya harus menulisnya secara eksplisit kenapa kamu itu cocok banget buat dapat beasiswa ini. Oh, yang paling penting juga kamu harus punya paspor. Kebanyakan beasiswa S2 ke Eropa yang pemberi beasiswanya bukan dari Indonesia itu mewajibkan untuk punya paspor, untuk melampirkan fotokopi paspor. Jadi kalau menurut aku salah satu yang perlu kamu persiapin juga adalah punya paspor dari sekarang. Di Erasmus Mundus ini sebenarnya seleksinya cukup singkat, jadi cuma seleksi berkas sama interview. Tapi interviewnya itu yang lumayan cukup menantang dan perlu persiapan. Aku jujur aja dulu nggak lolos di beasiswa yang ini. Kenapa? Karena waktu itu motivation letter aku udah nanya orang-orang untuk dapetin feedback. Jadi itu aku udah belajar dari kegagalannya Chevening yang kedua. Tapi pas interviewnya itu nggak boleh milih tanggal dan sesuai dengan availability dari yang akan menginterview kamu. Sayangnya waktu itu aku sedang kerja full time, dan kebetulan waktu itu aku lagi di Medan, lagi ada perjalanan dinas ke Medan, dan waktu itu aku lagi ada satu acara di ladang sawah di mana kita lagi ngebahas tentang inflasi, dan tiba-tiba telepon itu bunyi dan aku harus menjawabnya. Jadi
di tengah ladang aku harus interview dan udahlah pos lokasinya lagi tidak nyaman gitu kan ya, terus pertanyaannya juga susah yang I have no idea harus jawab apa. Jadi dan emang waktu itu nggak rezeki aja, jadi ya udahlah, belajar dari pengalaman aku, kalau bisa kamu semaksimal mungkin mengosongkan jadwal di waktu interview dan juga latihan untuk interview beasiswa. Di beasiswa ini sebenarnya dapetnya apa aja sih? Dapetnya lumayan banyak loh. Tuition fee, travel cost ditanggung, settling cost juga ditanggung, dan monthly living allowance. Jadi beasiswa ini cukup komplit banget, dan kalau emang jurusan yang cocok sama kamu, kenapa enggak buat di-apply. Lanjut ke beasiswa yang berikutnya, yaitu beasiswa Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Nah, beasiswa ini tentunya dari pemerintah Swedia. Cukup sengit banget untuk bisa mendapatkan beasiswa ini karena hanya 2-6% dari total pendaftar yang bisa mendapatkan beasiswa ini. Sedangkan beasiswa ini terbuka untuk negara-negara yang eligible, dan Indonesia salah satunya, dan dari 34 negara yang eligible untuk daftar, hanya 300 orang yang bisa mendapatkan beasiswa master di Swedia. Nah, syaratnya apa aja nih? Syaratnya yang pertama motivation letter, CV, recommendation letter. Yang pertama harus one based on your work experience. Yang kedua adalah harus dari network. Jadi contohnya dari civil society organization, pokoknya dari seseorang yang di luar dari regular work kamu. Yang selanjutnya adalah kamu harus melampirkan proof of work and leadership experience dan kopi paspor. Jadi lagi-lagi harus dipastikan kamu punya paspor dulu buat bisa apply ke beasiswa ini. Nah, timelinenya seperti apa nih? Timelinenya agak berbeda nih. Yang pertama, apply master dulu di bulan Oktober sampai Januari secara online. Dan aplikasinya harus bayar sendiri ya. Waktu itu aku juga aplikasi kayaknya sekitar 1,5 juta, dan aku bayar menggunakan kartu kredit. Jadi pastikan bisa transfer juga mungkin ya, tapi agak lama prosesnya. Jadi menurut aku sih kalau misalnya di keluarga kamu punya kartu kredit, kalau bisa apply-nya pakai kartu kredit aja. Apply beasiswa ini cuma dibuka 10 hari, yaitu kalau tahun ini sih dibukanya dari tanggal 10 sampai 20 Februari. Jadi pastikan di tanggal-tanggal tersebut kamu bisa langsung apply. Terus selanjutnya di awal April bakal ada pengumuman LOE, apakah kamu mendapatkan LOE tersebut atau enggak. Baru di akhir April bakal ketahuan kamu dapat gak di beasiswa ini. Nah, kalau ini kan gampang banget ya kelihatannya ya, karena cuma seleksi berkas aja. Dulu aku apply ini dan sampai di tahap yang ketiga, yaitu aku udah mendapatkan LOE dari universitas yang aku apply di Swedia. Tapi tidak lolos nih buat masuk dapat beasiswa menjadi satu dari 300 orang yang kepilih di beasiswa ini. Jadi ya waktu itu agak sedih, tapi nggak masalah karena waktu itu aku udah ada pegangan di beasiswa-beasiswa berikutnya. Nah, di part yang ini segini dulu mungkin penjelasan aku tentang beasiswa S2 Eropa yang pernah aku apply. Nanti di part yang kedua aku bakal cerita 3 beasiswa ke Eropa yang aku berhasil mendapatkannya. Tungguin terus di video yang part kedua. Sampai ketemu di part kedua. Dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen di bawah. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa video ini bermanfaat, juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!